Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rofi Putra Badawi, Vina Febriani, Erin Yulianri, dan Muhammad Lutfi Rizki akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep dasar makroekonomi. Pengertian makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan perekonomian secara agregat atau secara menyeluruh, dan di dalamnya membahas isu-isu penting dalam ekonomi makro, yaitu pendapatan nasional, tingkat bunga, tingkat pengangguran, inflasi, neraca pembayaran, dan perdagangan internasional. Lalu, ada beberapa ciri-ciri analisis makroekonomi. Yang pertama, lingkup kajiannya yang cukup luas, bentuk analisisnya yang menyeluruh tetapi tidak detail, membahas kepentingan komunal, outputnya umumnya adalah kebijakan-kebijakan yang berskala besar. Ada beberapa konsep pasar berdasarkan teori klasik dan teori Keynesian. Yang pertama di sini ada pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar luar negeri. Beberapa peranan pemerintah dalam makroekonomi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik atau ke kondisi yang diinginkan dengan cara mengubah, yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter dapat memperbesar kemampuan penawaran. Yang kedua, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian makro pada kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui pajak. Kebijakan fiskal melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli atau daya investasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap. Yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor dari produk-produk mereka, sehingga membuka sumber pengadaan barang, modal, dan bahan baku industri dari negara-negara lain. Secara teoritis, jika pengelolaan baik dan transparan, kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Kebijakan perdagangan internasional terdiri atas kebijakan promosi ekspor, kebijakan substitusi impor, dan kebijakan proteksi industri. Baiklah, berikut adalah contoh soal dari nomor 1 beserta dengan penyelesaiannya. Diketahui indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Yang ditanya tentukan tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2011. Berikut adalah penyelesaiannya. Diketahui bahwa indeks harga tahun 2011 sama dengan 129,91 dan indeks harga tahun 2010 sama dengan 125,17. Berikut adalah rumusnya. Indeks harga konsumen tahun 2011 dikurang indeks harga konsumen tahun 2010 per indeks harga konsumen tahun 2010 dikali dengan 100. Jadi 129,91 dikurang 125,17 per 125,17 dikali dengan 100. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Diketahui GNP suatu negara adalah 30 miliar rupiah. Selanjutnya penyusutan, yaitu 700 juta rupiah. Pajak tidak langsung sebesar 50 juta rupiah. Nah, dari data tersebut, maka dapat diketahui bahwa besar NNI-nya adalah, nah kita mencari net national income ya. Penyelesaiannya adalah, diketahui rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Sebelum kita mencari NNI, kita harus mencari NNP-nya dulu ya. Rumus NNP adalah GNP kurang penyusutan barang modal. Nah, NNP sama dengan, kita masukin aja tadi GNP-nya 30 miliar dikurang penyusutan ya 700 juta rupiah. Jadi dapat NNP-nya adalah 29 miliar 300 juta. Jadi kita akan mencari NNI. NNI
Net National Income tadi rumusnya adalah NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, NNP-nya tadi kan kita sudah ketemu ya, 29.300.000.000. Nah, kita kurangi dengan pajak tidak langsung sebesar 50 juta rupiah. Nah, jadi hasilnya adalah 29.250.000.000. Ini dia contoh soal nomor 3. Pernyataan yang bukan merupakan cakupan dari kegiatan perdagangan internasional adalah A. Pak Harto senang mengenakan produk otomotif asal Jepang. B. Indonesia rutin mengirimkan tenaga kerja ke beberapa negara ASEAN. C. Pak Rudi warga negara Indonesia menjual barang kepada rekannya berkebangsaan Australia yang tinggal di Semarang. D. Saat bulan puasa, impor kurma dari Arab Saudi meningkat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. E. Taiwan menjual produk pakan pertanian ke Thailand. Jawabannya adalah perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa melibatkan pihak antara negara satu dengan negara lainnya. Kegiatan menjual ke luar negeri disebut ekspor, sementara kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Transaksi Pak Budi dengan rekannya berkebangsaan Australia terjadi di dalam negeri, meski melibatkan orang asing, tidak termasuk dalam kegiatan ekonomi perdagangan internasional. Jadi, jawabannya adalah C.